Famadat yadaiha ila sama, lalu tiba-tiba nenek tersebut mengangkat tangannya ke langit. Lalu ia berkata, Allahumma inni qad amantu bika wa hajartu ila rasulika raja'an an tuhissani fi kulli sita. Kata nenek tersebut, ya Allah, hamba ini beriman kepada Engkau dan hamba datang ke tempat ini untuk berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad. Karena Nabi hijrah ke Madinah, maka hamba datang ke tempat ini untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kenapa hamba beriman kepada Engkau? Kenapa hamba berkumpul dengan Nabi Muhammad? Karena tujuan hamba cuma satu, supaya Engkau menolong hamba ketika hamba mendapatkan kesulitan. Hamba ini beriman kepada Engkau, berkumpul dengan Nabi Muhammad itu ada tujuannya. Kenapa? Supaya Engkau menolong hamba ketika hamba mendapatkan kesulitan. Lalu kemudian nenek tersebut berkata, Rabbana la tahmil alayya musibatul yum. Ya Allah, hari ini inilah musibah yang paling berat bagi hamba. Hamba belum siap menerima anak hamba meninggal. Ini musibah yang hamba rasa sangat berat. Dan hamba datang ke tempat ini beriman kepada Engkau, berkumpul dengan Nabi Muhammad dengan harapan agar Engkau menolong hamba ketika hamba mendapatkan kesulitan. Dan inilah kesulitan yang hamba dapatkan, maka tolonglah hamba ya Allah. Begitu nenek tersebut mengangkat tangannya ke langit, berdoa meminta kepada Allah, kata Sayyidina Anas, fakasafa ahlul khitab. Tiba-tiba pemuda tersebut menyingkirkan kain yang ada di wajahnya, waqa'a, dan lalu tiba-tiba duduk. Lalu kata Sayyidina Anas, fama barihna illa tu'annamahu, dan tidaklah kami beranjak dari tempat tersebut terkecuali kami sempat makan bersama dengan pemuda tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Coba lihat Bu, lihat Pak, seorang ibu mengangkat tangannya berdoa meminta kepada Allah supaya anaknya yang mati hidup kembali, langsung hidup. Lalu kayak apa menurut sampean? Kalau sampean lagi ada masalah dengan keuangan, sampean lagi ada masalah dengan hutang, atau ada masalah yang lainnya, kemudian orang tua sampean mengangkat tangannya berdoa meminta kepada Allah buat sampean, selesai itu masalah. Lo bayangkan, ini anak sudah mati, tetapi ibunya meminta kepada Allah supaya dihidupkan kembali, hidup. Artinya Pak, artinya Bu, perhatikan baik-baik. Apabila orang tua sampean masih hidup, apabila orang tua sampean masih ada, mereka itu adalah benteng terakhir bagi sampean. Maaf, sekali lagi maaf, Bu, Pak, Bu, coba sampean renungkan baik-baik Bu. Sampean sadari Bu, berapa banyak dari kita ini dolim kepada orang lain. Berapa banyak dari kita ini yang selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak bala Allah yang turun kepada kita.
Sebab sebenarnya banyak musibah-musibah yang mengincar diri kita karena kesalahan kita. Tapi ketahuilah, doa orang tua kita itulah yang selama ini melindungi diri kita. Doa orang tua kita itulah yang selama ini membentengi diri kita dari segala macam musibah. Berapa banyak orang yang kita zalimi? Berapa banyak orang yang kita ambil haknya? Berapa banyak orang yang kita sakiti hatinya? Apabila mereka berdoa, Bu, Allah akan kabulkan doa mereka. Karena kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati, janganlah kalian berhadapan dengan doa orang-orang yang terdolimi. Takutilah olehmu dari doa orang-orang yang dolimi, yang terdolimi. Nah, lalu pertanyaannya, berapa banyak yang orang yang kita dolimi itu mendoakan kita dengan doa yang buruk? Berapa banyak? Tapi ketahuilah, Bu, doa orang tua kita itulah yang selama ini membentengi diri kita dari doa-doa yang jelek tersebut. Karena doa orang tua untuk anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu, Pak, ini Rul, dengarkan baik-baik. Sungguh beruntung bagi orang yang masih memiliki orang tua. Beruntung karena ridhonya Allah itu semuanya ada di tangan orang tua kita. Ada satu cerita, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ada satu cerita. Suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu ardo, ketika ibunya meninggal dunia, beliau menangis sampai histeris, sehingga ditanyakan oleh murid-muridnya, wahai Imam, bukankah engkau adalah putua, engkau adalah imam, engkau adalah tauladan, tetapi kenapa engkau menangis seperti itu? Engkau bisa ditiru, engkau bisa dicap tidak baik oleh orang lain. Tapi apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya menangis bukan karena ibu saya meninggal dunia. Saya menangis bukan karena orang yang mencintai aku dan aku mencintainya meninggalkan aku. Akan tetapi aku menangis karena satu pintunya Allah, satu pintu surganya Allah telah tertutup untukku. Maka tunggulah saat-saat waktu seperti itu. Tunggulah saat-saat orang tua kita meninggalkan kita. Tinggal menunggu waktu. Kalau bukan kita yang meninggal duluan, atau orang tua kita yang meninggalkan kita duluan. Karena perlu jamaah ketahui, ketika orang tua kita meninggal dunia, ada seruan di atas langit sana, yang mana seruan tersebut berbunyi, telah meninggal dunia orang tua kalian
yang karenanya aku mudahkan engkau mendapatkan rezeki. Telah meninggal dunia orang tua kalian, yang karenanya aku mudahkan engkau mendapat derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal dunia orang tua kalian, yang karenanya aku ampuni semua dosa-dosa kalian. Telah meninggal dunia orang tua kalian, yang karenanya aku mudahkan engkau mendapatkan pahala yang banyak di sisiku. Akan tetapi sekarang mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka carilah itu semuanya dengan susah payah. Maka dari itu pesan saya untuk para jamaah semua, selama orang tua sampean masih hidup Bu, selama orang tua sampean masih ada Pak, mereka itu adalah benteng terakhir bagi sampean. Kalau tidak ada ibu, ayah. Kalau tidak ada ayah, ibu. Pokoknya salah satu dari mereka itu adalah benteng yang kokoh bagi sampean. Maka mudah-mudahan bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusan beliau di dunia, wabil khusus di akhirat. Dan bagi orang tua kita yang masih sudah meninggal, semoga Allah berikan rahmat yang luas, dan semoga Allah masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi